Halo guys, selamat datang di podcast Gossip Girl, di mana kita akan membahas isu-isu sehari-hari yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih menjaga harmoni di lingkungan tetangga yang seringkali dipenuhi dengan konflik seperti kebisingan, batas tanah, dan perbedaan kebiasaan. Nah, setiap lingkungan itu kan memiliki dinamika yang unik ya. Seperti kayak kebisingan dari aktivitas sehari-hari seperti musik keras atau suara alat berat bisa menjadi sumber ketidaknyamanan. Di sisi lain, batas tanah yang tidak jelas seringkali memicu sengketa antar tetangga. Mari kita dengarkan kisah dari seorang konsultan yang mengalami konflik dengan tetangganya akibat iri dengki. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita sambut Kak Nasya. Nah, Kak Nasya ini dia akan berbagi cerita mengenai hubungan dengan tetangganya nih, yang katanya sedang panas diperbincangkan di lingkungannya. Halo Kak Nasya, terima kasih ya sudah bergabung dengan kami hari ini. Iya, terima kasih juga nih udah ngundang saya ke podcast yang super duper menarik ini, yaitu Gossip Girl. Wow. Oke, jadi Kak Nasya, kita akan langsung ke topik yang akan kita bahas aja ya. Jadi, apakah Kak Nasya pernah ada konflik dengan tetangga Kak Nasya itu? Sebetulnya saya itu kalau di rumah itu kan kayak kalem-kalem aja nih, karena saya tuh jarang ada, sebenarnya jujur ya saya jarang ada sosialisasi sama tetangga-tetangga di kompleks saya itu. Jadi kayak ya udah saya lebih ya udah kayak saya kalem-kalem aja gitu. Jadi nggak begitu banyak ribet sama tetangga juga. Tapi saya ada satu cerita nih yang kayak lucu sih, lumayan lucu Kak, karena di situ ceritanya itu depan rumah saya itu ada namanya Bu Yosi. Bu Yosi. Sampingnya itu Bu Rini. Oke. Jadi tuh pintu belakang akses rumah mereka itu kayak saling berhubungan. Oke. Jadi kayak maksudnya itu kalau misalkan Bu Yosi buka pintu itu langsung ngarah ke akses belakang rumahnya Bu Rini. Oh, oke ya. Jadi berhubungan gitu ya. Oke. Yang dimana kalau misalkan Bu Rini kan kayak kalau nyuci, jemur pakaian tuh di belakang rumahnya. Yang dimana kalau misalkan dia lagi ngelakuin kegiatan terus Bu Yosi buka pintu belakang, itu langsung mungkin Bu Rini tuh kayak keganggu gitu lah. Jadi ada suatu momen Bu Yosi pas lagi weekend itu dia buka pintu belakang rumahnya. Terus kayak Bu Yosi ngerasa kok Bu Rini kayak banting-banting bak mandi nih, banting-banting barang gitu ya. Kayak lucu aja gitu. Kenapa kayak terus juga kesannya jadi kayak lagi marah-marah. Ya feeling aja sih, karena kan gimana ya, emang nggak mungkin agak nggak nyaman ya kalau soalnya kan gabung gitu. Ya udah tuh terus selang beberapa hari bla 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 gitu, katanya Bu Yosi mau buka pintu lagi nih pagi-pagi. Bu Yosi. Tapi kok nggak bisa, keras gitu pintunya, nggak bisa, kayak ada yang nahan gitu dari arah belakang rumahnya Bu Rini itu. Iya, paham. Terus laporan dah dia sama Pak Sapam. Ditanya kenapa gitu, ini nggak bisa dibuka apa gitu. Terus pas diselidiki ternyata dari arah Bu Rini itu diikat pakai tali biar nggak bisa dibuka pintunya. Jadi kayak ya gimana, mungkin orang udah iri dengki di hati itu udah emang susah. Penyakit hati susah ya guys ya. Terus habis itu ya udah tuh akhirnya sama Sapam ya udah dibantulah dibukain itunya. Terus kayak sama Sapam dikasih tahu Bu Rini ya sih mereka saling rumah masing-masing, cuma kan yang namanya ya udah satu komplek jangan kayak gitu kan, jangan jadiin masalah gitu ya. Betul. Ya udah akhirnya dicopot. Tapi setelah kejadian itu Bu Yosi itu tetap nggak mau buka pintu belakang, nggak mau pintu belakang, karena ya takutnya siapa tahu biarpun emang udah kelar dia tetap ada rasa nggak suka ya. Rasa nggak suka. Sebenarnya ya udah sih itu aja, sebenarnya kayak lucu aja sih ya kalau misalnya kita dengar. Saya Bu Yosi kan lumayan deket sih sama saya, cuma ya udah gitu dia cerita kayak gitu. Wow, sebenarnya agak lucu ya cerita dari Kak Nasya yang tadi itu. Tapi dari cerita Kak Nasya tadi, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai konflik tersebut?
Sebetulnya tanggapan saya itu lebih kayak ih apa sih, kayak cuma sekedar masalah pintu belakang doang, kayak ribet gitu, kayak jadi dijadiin masalah besar gitu ya. sepele ya, sepele ini masalah ya. Cuma jadinya kayak jadi pasti kan ada rasa-rasa nggak enak Iya, ya. betul. Kayak, pintu belakang gue jadi sama kayak Burini nih. Nah, Ya pokoknya gitu deh. Biosi dan Burini gitu ya, betul. Ya udah, jadi sebenarnya saya pribadi kayak lebih ke tenang aja. Terus saya juga nggak mau ikut campur juga ya. Nggak mau mencampuri urusan orang ya. Karena itu bukan masalah saya juga ya. Terus Betul. nggak ada hubungannya juga. Terus juga saya lebih ke merespon hal itu, lebih ngebantu dari kedua tetangga depan rumah saya itu biar lebih kayak tenang aja. Karena saya jujur saya lebih mengutamakan perdamaian daripada Perdebatan, betul sekali. Baik, tapi menurut kakak sendiri penting nggak sih untuk menjalin hubungan dengan tetangga dengan baik? Oke, pastinya ya, karena kan selain keluarga, orang terdekat kita itu yaitu tetangga nih. Betul. Kayak mau kita terkena musibah atau apa tuh, pasti yang nolongin kita tuh tetangga yang Jadi, paling dekat gitu. Menurut saya itu penting banget, karena mau gimana pun kita juga makhluk sosial, butuh orang untuk hidup gitu kan. Jadi kita nggak bisa sendiri, dan pastinya menurut saya itu juga penting, karena menjaga hubungan dengan baik itu Penting banget ya, banget. betul. Ya penting sih. Setuju banget ya guys dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kanasya. Nah, bagaimana sih Kanasya tips and triknya supaya hubungan dengan tetangga itu terjalin dengan baik, supaya teman-teman penonton yang ada di rumah bisa mengikuti juga? Oke, menurut aku sendiri ya, tips supaya hubungan dengan tetangga itu tetap terjalin dengan baik itu kayak dari hal-hal kecil aja. Kita kayak kalau ada ketemu tetangga, kita senyum, Menyapa ya. Terus juga menolong, berbagi makanan tuh. Kalau di sekitaran saya tuh biasanya bagi-bagi makanan. Terus juga atau enggak ada kayak nggak tradisi sih, maksudnya kayak kalau lagi free aja, waktu kita free kita babacakan nih guys namanya. Babacakan tuh apa ya? Babacakan tuh kayak makan bareng-bareng cuma pakai pelepah pisang. Oh, alas ya. Jadi itu tuh bikin nambah kita nafsu makan kita tuh jadi nambah guys. Oh, kalau di daerahku tuh namanya ngeriung, Kak. Tahu yang Iya kan? yang itu bilang ya. Iya. Oke, itu dia tips and trick yang bisa diterapkan di dalam lingkungan sekitar kalian ya guys. Nah, setelah kita bercerita tentang huru hara tetangga yang ada aja gebrakannya, sekarang apa sih pesan-pesan buat tetangga di luar sana yang memiliki konflik tapi belum kunjung selesai? Oke. Pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang memiliki konflik yang nggak selesai-selesai nih ya. Menurut saya kayak masalah yang kalian hadapi justru akan terus berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Dan ingatlah bahwa kadang-kadang solusi itu juga bukan sekedar mengenai mana yang salah dan mana yang benar. Dan jika perasaan terluka yang udah mendalam banget, kayak kita udah tersakiti banget gitu kan, Parah gitu ya. mungkin itu udah waktunya kita untuk membuka ruang untuk dari antara kita buat saling terbuka intinya. Terus kayak Gak saling gengsi ya tentunya. dan kita juga lebih ke menenangkan pikiran kita dan mencoba untuk memulai dengan niat yang baik, kayak saling memaafkan, karena kan tradisi orang Indonesia terutama orang Islam itu kan maaf-maafan kalau lebaran doang. Betul. Ya, jadi kayak Enggak ya. dan kalau udah kelar lebaran kadang berantem lagi. Jadi kita nggak boleh kayak gitu guys. Jadi cobalah untuk lebih bersabar dan berusaha mencari titik temu, bukan hanya mempertahankan posisi kita, kayak kita ngerasa benar kita pertahankan posisi kita, jadi kayak nggak selesai nih masalah. Nggak saling memaafkan ibarat katanya begitu. Lebih dewasa aja gitu sih pikirannya. Saling mendewasakan diri. Nah, wah itu dia pesan-pesan dari Kanasya. Semoga di luar sana yang saling menjalin hubungan yang tidak baik sama tetangga, supaya tidak ada lagi nih hal-hal yang tidak diduga terjadi di lingkungan kita. Nah, terima kasih ya Kanasya sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di podcast kita hari ini.
Nah guys, jadi semoga pesan-pesan atau cerita Kanasya ini dapat menjadi pelajaran di lingkungan kalian supaya tidak ada lagi nih konflik-konflik tetangga di luar sana. Terima kasih, bye.